saya Halimah Ataya Nafisa dengan NIM 64241833 dari kelas 642D07. Di sini saya akan menjelaskan penerapan diferensial dalam bidang ekonomi. Permintaan. Gambar 3. Komposisi konsumsi rumah tangga per kapita di Kabupaten Rembang pada tahun 2007 sampai 2009. Non-makanan pada tahun 2009, non-makanan 44,17%, makanan 55,83%. Pada tahun 2008, makanan 49,40%, non-makanan 50,60%. Pada tahun 2007, non-makanan 38,41%, makanan 61,59%. Bila melihat komposisi pola konsumsi makanan penduduk Kabupaten Rembang pada tahun 2007 sampai 2009 terlihat bergeser menuju semakin kecil, yakni dari 61,59% menuju 55,83%. Bahkan pada tahun 2008 lebih dari 50% yang dipergunakan untuk konsumsi non-makanan. Hal ini menandakan bahwa kesejahteraan semakin diperoleh oleh penduduk Kabupaten Rembang. Soal permintaan. Menurut data BPS, terjadi pergeseran pola pengeluaran rumah tangga dari komoditas makanan ke non-makanan. Ini disebabkan karena elastisitas permintaan makanan rendah, sedangkan elastisitas non-makanan tinggi. Misalnya, porsi pengeluaran untuk makanan turun dari 60% menjadi 55%, penurunan 8,33%. Sementara, porsi untuk non-makanan naik dari 40% menjadi 45%, kenaikan 12,5%. Tentukan. 1. Hitung elastisitas permintaan makanan jika perubahan harga makanan menyebabkan porsi turun. Porsi turun 8,33%, sedangkan harga naik 5%. 2. Hitung elastisitas permintaan non-makanan jika harga non-makanan turun 3%, lalu porsinya naik 12,5%. 3. Interpretasikan hasilnya, mana yang elastis, mana yang inelastis. Penyelesaian. 1. Elastisitas permintaan makanan. Rumus. ND sama dengan delta Q per Q dibagi delta P per P. Delta Q per Q sama dengan min 8,33%, delta P per P sama dengan plus 5%. ND sama dengan min 8,33% dibagi 5% sama dengan min 1,666. Interpretasi. ND sama dengan 1,666 lebih besar dari 1. Permintaan elastis, artinya kenaikan harga 1% menyebabkan penurunan konsumsi lebih besar 1%. 2. Elastisitas permintaan non-makanan. Delta Q per Q sama dengan plus 12,5%. Delta P per P sama dengan min 3%. ND 12,5% dibagi min 3% sama dengan min 4,167. Interpretasi ND sama dengan 4,167 lebih besar dari 1. Sangat elastis. Penurunan harga 1% menyebabkan kenaikan konsumsi lebih besar 4%. 3. Kesimpulan. Makanan mempunyai elastisitas min 1,67 elastis. Non-makanan elastisitas min 4,17 lebih elastis lagi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisrina Zahra dengan NIM 64242065 akan menjelaskan P11 soal penawaran. Pada slide ini menjelaskan data studi dan contoh soal yang berkaitan dengan penawaran kakao di Sulawesi Selatan.
data elastis harga kakao. Yang pertama ada jangka pendek yaitu 1,26, yang kedua jangka panjang 1,57. Data elastisnya harga kopi atau barang substitusi, jangka pendeknya 0,24, jangka panjangnya 0,30. Contoh soal yang perlu diselesaikan yang pertama, jika harga kakao naik 10% dalam jangka pendek, berapa persen penawaran kakao meningkat? Yang kedua, jika harga kopi naik 5% dalam jangka panjang, berapa persen penawaran kakao berubah? Slide selanjutnya, kita akan menghitung elastis penawaran dengan rumus, yang dimana rumusnya elastis penawaran sama dengan delta QS dibagi dengan delta P, yang dimana delta QS adalah perubahan jumlah barang yang ditawarkan dan delta P adalah perubahan harga barang. Soal pertama, elastisitas penawaran jangka pendek untuk harga kakao. Yang diketahui koefisien elastisitasnya 1,26. Jika harga kakao naik 10%, maka delta QS sama dengan 1,26 dikali 10% sama dengan 12,6%. Artinya penawaran kalau naik 12,6% ketika harga naik 10%. Yang kedua, elastisitas penawaran jangka panjang untuk harga kopi. Koefisien elastisitas sama dengan 0,30. Jika harga kopi naik 5%, maka delta QS sama dengan 0,30 dikali 5% sama dengan minus 1,5%. Artinya penawaran kakao menurun 1,5% akibat kenaikan harga kopi 5% dalam jangka panjang. Hal ini terjadi karena petani melakukan substitusi tanaman. Harga kakao memiliki elastis penawaran lebih dari 1. Artinya, penawaran bersifat elastis. Ini menunjukkan bahwa produsen akan meningkatkan output secara lebih dari proporsional ketika harga naik, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi, kalau harga naik sedikit saja, penawaran akan naik lebih besar lagi. Sebaliknya, harga kopi memiliki elastisitas penawaran negatif dan kurang dari 1, yang berarti penawarannya inelastis dan negatif. Artinya, kenaikan harga kopi akan membuat sebagian petani mengalihkan lahannya dari kakao ke kopi, sehingga penawaran kakao menurun. Namun, efeknya terbatas karena elastisitasnya kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fidelina Daya Putri, NIM 64241846, ingin menjelaskan pertemuan ke-13, yaitu penerapan integral tertentu dalam ekonomi. Contoh kasus, biaya produksi mineral menurut publikasi BPS, tersedia data biaya produksi per unit untuk berbagai komoditas mineral, seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, bauksit, timah, nikel, dan emas, dan perak, diperoleh dengan berbagai total biaya produksi dengan volume produksi. Kita ambil contoh sederhana batu bara. Data biaya produksi batu bara, kalau batu bara Q ton, maka biaya total Q dikali C kali Q bersifat tidak linear. Misalnya CQ sama dengan 10.000 ditambah 200 Q ditambah 0,5 Q pangkat 2 dalam Rp1.000. Misalnya biaya tetap FC sama dengan 10 juta, biaya variabel per unit berupa kombinasi linear dan kuadrat seperti di atas hanya untuk ilustrasi. Tentukan fungsi biaya marginal, MC kali Q. MC dikali Q sama dengan DC per DQ sama dengan 200 ditambah Q. Yang kedua, jika BPS juga memberikan data MC per ton, misalnya Rp 250 ditambah Rp 1 per ton, kamu bisa menghitung total cost dengan mengintegralkan. CQ sama dengan integral buka kurung A ditambah BQ tutup kurung DQ sama dengan AQ ditambah B per 2Q kuadrat ditambah K.
dengan A sama dengan 200, B-nya 1, dan K adalah biaya tetap. Biaya kos atau kapital kos, misalnya Rp 10 juta. Lalu contoh soal yang ketiga yaitu jika sebuah perusahaan tambang batubara menghasilkan 1000 ton dan MCQ sama dengan 200 ditambah Q dalam Rp1.000 serta biaya tetap K sama dengan 10.000 atau 10 juta, A hitung CQ dan B biaya rata-rata AC per ton. Penyelesaian kita pertama integrasikan dulu CQ sama dengan integral 200 ditambah Q dQ sama dengan 200Q ditambah 1/2 Q kuadrat ditambah K. Lalu kita masukin nilainya. C buka kurung 1000 sama dengan 200 dikali 1000 ditambah 0,5, 1000 pangkat 2 ditambah 10.000 sama dengan 200.000 ditambah 500.000 ditambah 10.000. Lalu totalnya semuanya 710.000 sama dengan 710 juta rupiah. Yang ketiga biaya rata-rata AC C 1000 per 1000 sama dengan 710.000 per 1000 sama dengan 710.000 per ton. Lalu hasilnya sama dengan 710.000 ton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Nurbaiti dari kelas 642 di 07 dengan NIM 64242125. Saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-15 yaitu penerapan integral tertentu dalam ekonomi. Saya mengambil kasus dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. Kita gunakan data harga beras per kilogram di kota dan pasar tahun 2024 dari BPS Bali. Harga rata-rata beras nilai 14.257 kg. Dan data konsumsi beras per kapita mingguan nasional, asumsi perkiraan sekitar konsumsi per kapita 2 kg per minggu. Soalnya, jika fungsi permintaan mingguan beras kota dan pasar linear PQ atau PD sama dengan A dikurang BQ dengan harga rata-rata Rp14.257 per kilogram saat Q sama dengan 2 kg dan saat harga turun ke Rp12.000 per kilogram, konsumsi naik ke Q sama dengan 3 kg. Hitung surplus konsumennya. Penyelesaiannya, langkah pertama, tentukan parameter linear A dan B. Lalu masukkan nilai Q yang tadi, yaitu 2 kg dan 3 kg ke masing-masing persamaan. A min B kali 2, A min B 2, 14.257 rupiah dan yang persamaan kedua itu 12.000. Kemudian diselisih kedua persamaan untuk menemukan nilai B-nya. A dan A dicoret, lalu dikurang 14.257 dikurang 12.000 sama dengan B didapatkan nilai B-nya yaitu B sama dengan 2,25. Masukkan ke persamaan pertama. A sama dengan 14.257 rupiah ditambah 2 dikali 2.257 rupiah didapatkan senilai 18.771 rupiah. Jadi nilai PQ persamaan PQ-nya yaitu 18.771 min 2.257 Q. Yang kedua, harga pasar saat ini. Misalkan digunakan harga yang tadi Rp14.257 menurut harga SHK-nya. Konsumsi keseimbangan atau Q0 sama dengan 2 kg. Nomor 3, hitung surplus yang langkah ketiga, hitung surplus konsumen atau CS-nya. CS sama dengan integral 0,2, lalu masukkan nilai yang tadi DQ kurang 2 dikali 14.257. Lalu hitung integralnya. Didapatkan hasilnya Rp33.028. Maka CS Rp33.028 dikurang Rp28.514 didapatkan Rp4.514. Surplus konsumennya sekitar Rp4.514 per minggu per kapita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.